Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya lagi, Piala Channel. Masih di suasana COVID ya guys. Kayak gitu. Gimana kabar kalian semuanya? Tentunya sehat selalu ya. Jaga kesehatan selalu ya buat teman-teman yang ada di luar negeri semua, buat teman-teman sesama perantau kayak gitu. Jangan lupa ya guys, jaga kesehatan selalu. Eh, Jangan lupa juga selalu bawa hand sanitizer ke manapun teman-teman pergi, dan kalau bisa hindari tempat-tempat yang ramai kayak gitu. Dan buat teman-teman semuanya yang ada di Indonesia, semoga sehat-sehat selalu semuanya, buat keluarga juga semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kayak gitu guys. Nah, oke guys ya, ini kita langsung aja pada intinya ya guys, kayak gitu. Sekarang aku mau bikin video, bikin tutorial kayak gitu, karena kemarin itu ada beberapa teman ya kayak gitu yang menanyakan perihal soal traffic tidak valid atau monetisasi video yang di YouTube channelnya dihentikan oleh pihak YouTube kayak gitu guys. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan ya bagaimana sih bisa kejadian traffic tidak valid pada akun channel teman-teman kalian semua, penyebabnya apa kayak gitu. Pokoknya tonton terus video saya, jangan lupa di subscribe ya guys. Oke guys, di sini kita langsung aja masuk pada inti pembahasan kita hari ini ya. Hari ini kita akan membahas masalah traffic tidak valid ya kayak gitu. Nah, kemarin itu guys ada teman ya yang bertanya kayak gitu. Kak, apa sih traffic tidak valid itu dan apa penyebabnya kayak gitu? Karena itu channel YouTube temen aku itu kena dismon kayak gitu. Itu udah 1 bulan guys kayak gitu, tapi dia udah ngajuin banding sih, tapi disitunya gagal kayak gitu loh. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum mengerti apa itu traffic tidak valid, nah di sini kita akan membahas masalah traffic tidak valid itu sendiri, tapi kita sama-sama belajar ya guys, karena saya juga masih masih belajar ya, belum begitu paham tentang masalah traffic tidak valid ya, seperti itu. Tapi di sini insya Allah saya akan menjawab pertanyaan teman-teman kayak gitu yang mempertanyakan masalah traffic tidak valid kayak gitu. Oke guys ya, kita langsung aja ke intinya kayak gitu. Mengenai traffic tidak valid. Nah, di sini apa sih traffic tidak valid itu? Traffic tidak valid itu adalah klik atau penayangan yang teman-teman ingin meningkatkan pengiklan atau penayangan sendiri dengan cara yang tidak sewajarnya ya, atau yang tidak semestinya. Contohnya misalkan teman-teman pengen meningkatkan penghasilan dari YouTube kayak gitu, pengen cepat menghasilkan uang dari YouTube gitu, tapi dengan cara yang tidak sewajarnya. Contohnya teman-teman ngeklik video sendiri kayak gitu, atau teman-teman juga ngekliknya itu pakai jasa-jasa robot kayak gitu yang tidak sewajarnya kayak gitu. Itu dilarang oleh pihak YouTube dan pasti akan kedeteksi guys kayak gitu guys. Makanya buat teman-teman semuanya kayak gitu, kalau teman-teman semuanya pengen ngeklik video, nayangin video dan meningkatkan penghasilan dari YouTube itu secara cepat, boleh, tapi juga harus diperhatikan ya, juga harus hati-hati, jangan sampai melanggar kebijakan dari program YouTube. Nah kayak gitu, kalau teman-teman melanggar itu semuanya, yang ada nanti channel YouTube kalian yang kena dismon kayak gitu guys. Nah, di sini kita sama-sama belajar ya mengenai traffic tidak valid kayak gitu. Saya juga baru baca guys kayak gitu. Kemarin juga saya browsing, saya baca, saya pelajari kayak gitu mengenai masalah traffic tidak valid. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan ya, dan teman-teman juga belajar, teman-teman juga browsing. Kalau ada salah-salah kata saya tentang menjelasin masalah traffic tidak valid itu ya guys ya, dikoreksilah sendiri gitu. Silahkan komen ya di kolom komentar ya kayak gitu, tapi komennya yang jangan yang pedes-pedes ya guys, yang biasa-biasa aja kayak gitu, karena di sini saya juga belum begitu paham masalah traffic tidak valid ya kayak gitu. Dan di sini saya juga bukannya sok pinter gitu, gimana enggak, saya cuma pengen menjawab temen aku kemarin
mempertanyakan masalah traffic tidak valid kayak gitu guys, seperti itu. Nah, traffic tidak valid ya guys, mengenai kayak gitu atau klik atau penayangan yang dihasilkan oleh penayang yang mengeklik sendiri iklan aktif mereka kayak gitu. Jadi itu kan seperti itu. Jadi itu teman-teman punya video itu istilahnya, misalkan teman-teman mau mengeklik video atau menonton video ya, meningkatkan jam penayangan, itu tidak boleh diklik sendiri videonya kayak gitu. Tentang masalah, misalkan nih teman-teman punya video kayak gitu ya, satu video nih, aku pengen video ini ada banyak yang nonton gitu, tapi teman-teman tidak istilahnya ikut komunitas atau apa seperti apa kayak gitu guys, tapi di view secara personal ya, sendiri kayak gitu, teman-teman view sendiri kayak gitu dengan 2 HP apa 3 HP atau apa, tapi teman-teman tidak mengerti bagaimana cara mengekliknya, bagaimana cara menaikkan viewnya seperti itu gitu, tapi teman-teman mencoba mengeklik yang akhirnya endingnya salah kedeteksi kayak gitu. Nah itu tidak boleh guys, itu bahaya kayak gitu, kalau bisa dihindari ya kayak gitu. Tayangan atau klik iklan berulang dari satu pengguna atau lebih. Nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman itu boleh view atau boleh ngeklik video, menaikkan rating atau menaikkan viewers dari YouTube itu sendiri dengan HP kalian sendiri, itu bisa. Tapi kalau bisa itu jangan satu server, satu wifi kayak gitu, itu pasti nanti kedeteksi guys kayak gitu loh ya, teman-teman ingat ya gitu. Pengen menaikkan viewers, pengen cepat mendapatkan penghasilan dari YouTube itu emang apa ya guys, susah gampang kayak gitu, kita harus ekstra sabar kayak gitu guys. Nah penayang yang menganjurkan agar mengeklik iklan mereka, contohnya dapat mencakup kata-kata apapun yang mendorong pengguna mengeklik iklan. Penerapan iklan yang dapat meningkatkan volume klik tidak sengaja. Nah volume klik tidak sengaja itu, atau kita ngeklik video, kita view video itu ada caranya tersendiri, tapi caranya itu tidak yang resmi guys kayak gitu loh kayak gitu. Itu juga nggak boleh, itu juga dilarang guys kayak gitu. Karena sekarang YouTube sekarang itu nggak kayak dulu guys. Sekarang tuh banyak banget kebijakan YouTube, kita salah sedikit aja pasti langsung, kalau nggak di suspend ya seperti ini gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya ya, kalau pengen channel YouTube-nya awet di YouTube dan menghasilkan uang kayak gitu ya, teman-teman juga harus belajar lah kayak gitu, harus memahami kebijakan program YouTube seperti itu guys. Nah di sini juga YouTube juga menerangkan ya kayak gitu juga, sumber trafik otomatis, robot atau software lainnya yang menipu. Nah itu tadi yang sudah aku terangkan di awal ya kayak gitu. Kita itu tidak boleh meminta bantuan pada jasa robot kayak gitu. Robot itu yang dimaksudnya itu bukan orang ya, istilahnya kayak kan sekarang banyak tuh ya yang menawarkan jasa-jasa ini kak, pengen beli viewers nggak kak, pengen menaikkan penayangan nggak kak, gini dijamin amanah dan pasti valid kayak gitu. Nah itu sebaiknya enggak lah, janganlah, sebaiknya hindari gitu. Meskipun teman-teman mendapatkan hasil yang nggak begitu banyak ya, disyukuri aja. Mungkin emang belum waktunya naik rating ya, mungkin akun channel kalian seperti itu gitu ya, tergantung kan. Kalau teman-teman bikin videonya yang berbobot ya, yang intinya berbobot itu maksudnya tuh yang berfaedah kan, bukan ya mengenai tentang apalah kayak gitu, konten yang bermanfaat buat orang lain kayak gitu loh guys. Misalkan temennya pinternya di bidang tutorial, selagi itu viewersnya bagus, viewnya bagus, kenapa nggak dilanjut kayak gitu loh. Janganlah teman-teman itu bikin konten yang tidak sesuai dengan diri teman-teman kayak gitu. Misalkan teman-teman gitu bisanya di bidang tutorial tapi mencoba bikin konten masak kayak gitu, otomatis kan kalau tidak begitu bisa masak ya sama aja kayak gitu loh. Kita melakukan hal yang bodoh seperti itu gitu, guys. Di sini kita langsung juga membahas masalah kebijakan program AdSense ya kayak gitu. Saya akan jelaskan juga
Di sini juga saya masih belajar ya, saya juga sambil baca nih seperti itu, karena saya nggak yang langsung inget gitu guys, langsung nempel di kepala saya, di otak saya gitu, enggak guys. Yang namanya orang juga kan ya banyak lupa-lupanya ya guys, kayak gitu loh. Nah di sini kebijakan program AdSense, kita bahas kebijakan program AdSense nih teman-teman ya, kita saling sharing ya kayak gitu. Semua penayang wajib mematuhi kebijakan berikut. Jadi mohon agar kebijakan ini dibaca dengan cermat. Nah, di sini pihak AdSense ya menyarankan kita itu harus banyak belajar lagi mengenai tentang YouTube kayak gitu ya, supaya tidak ada dismon kayak gitu guys. Jika Anda gagal mematuhi kebijakan tersebut tanpa izin dari Google, kami berhak menonaktifkan penayangan iklan ke situs Anda atau menonaktifkan akun AdSense Anda kapan saja. Nah, bahayanya di situ guys. Kalau teman-teman tidak mematuhi kebijakan program AdSense, program YouTube, partner YouTube kayak gitu, itu selagi pihak YouTube itu melakukan pembersihan, melakukan pemutihan yang dari spam view, yang dari apapun itu kayak gitu akan kedeteksi nanti kayak gitu. Dan pihak YouTube juga akan kapanpun dia mau menonaktifkan ya dia langsung dinonaktifkan kayak gitu guys. Biasanya itu kalau pihak YouTube itu melakukan operasi ya pembersihan spam atau apa masalah apa kayak gitu, biasanya itu 3 bulan sekali guys. Itu teman-teman wajib mengerti, dalam 3 bulan sekali itu pasti ada penurunan dalam jam tayang. Nah itu penyebabnya itu bukan karena masalah apa-apa kayak gitu, itu pasti dari pihak YouTube yang sudah mengoreksi, meneliti video-video teman-teman semuanya kayak gitu guys. Jadi berhati-hati ya kayak gitu. Nah di sini juga ya mengenai masalah laporan AdSense yang ditujukan untuk memberikan estimasi mendekati dari aktivitas terbaru di akun Anda. Namun laporan ini tidak mewakili penghasilan akhir Anda. Banyak faktor yang dapat memengaruhi jumlah yang akhirnya dibayarkan kepada Anda. Setelah difinalisasi, penghasilan akan diposkan ke halaman transaksi Anda jika diperlukan, dan memungkinkan pendapatan yang diperoleh dari klik atau tayangan tidak valid dikembalikan kepada pengiklan bersangkutan jika akun dinonaktifkan karena aktivitas tidak valid kayak gitu guys. Nah di sini meskipun penghasilan teman-temannya itu banyak kayak gitu, tapi kalau akunnya dinonaktifkan karena tidak valid, itu pihak YouTube juga tidak akan mengambil, itu masih aja di situ guys. Penghasilan teman-teman itu tidak akan hilang kayak gitu, kecuali penghasilan teman-teman itu bisa hilangnya kalau teman-teman itu menghapus semua data dan membuat akun AdSense baru, itu baru penghasilan baru hilang kayak gitu. Tapi yang di dashboard itu tetap masih ada, paling yang hilangnya itu yang dari Google AdSense nya guys kayak gitu loh, seperti itu. Anda tidak dapat menerima pembayaran, dan jika diperlukan memungkinkan kami akan mengembalikan pendapatan dalam akun tersebut kepada pengiklan yang bersangkutan. Informasi penghasilan di halaman beranda kayak gitu guys. Nah informasi di halaman beranda itu maksudnya teman-teman disuruh ngecek beranda AdSense di situ masih ada apa enggak. Nah kalau akun yang dinonaktifkan, penghasilan itu otomatis akan masih ada di situ, tidak akan hilang selagi teman-teman itu tidak menghapus akun AdSense dan membuat akun AdSense yang baru kayak gitu guys. Nah oke guys, inti dari video kita membahas masalah traffic tidak valid ini guys ya, teman-teman yang punya akun channel YouTube, sekarang lagi banyak perubahan dari pihak YouTube ya, mengenai ada pajak lah, ada peraturan baru lah, inilah itulah, banyak banget guys. Jadi buat semuanya tolong berhati-hati jika pengen awet akun YouTube-nya. Patuhilah program partner YouTube, jangan melanggar kayak gitu loh. Insya Allah channel YouTube teman-teman semuanya akan aman kayak gitu. Oke guys, sekian dulu ya video saya mengenai traffic tidak valid. Kalau ada banyak salah, kurang pasnya, kurang tepatnya, kurang detailnya masalah saya menjelaskan masalah traffic tidak valid, sudah saya
bilang di awal video, di sini kita sama-sama belajar ya kayak gitu mengenai traffic tidak valid, dan saya sudah menjawab buat teman aku yang kena diskon kemarin ya. Seperti itu keterangannya. Pokoknya teman-teman semuanya harus ya browsing-browsing lah, belajar-belajar kayak gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya dari awal sampai selesai. Jika video saya bermanfaat, silahkan teman-teman share ke teman-teman semuanya atau ke sosial media teman-teman semuanya. Jika teman-teman menyukai video saya, silahkan di like, dan jangan lupa juga di subscribe ya guys, seperti itu. Terima kasih yang buat yang sudah subscribe di channel saya kayak gitu. Dan jika teman-teman pengen mempertanyakan apa, silahkan komen di kolom komentar. Oke, thank you for watching, bye bye.